Selamat siang Ibu. Selamat siang, Ibu. Mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Di sini saya akan melakukan wawancara sebentar dengan Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu yang longgar untuk melakukan wawancara ini? Alhamdulillah kebetulan hari ini saya longgar, Bu. Monggo kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Terkait di sini saya ada tugas Ibu dengan CGP Angkatan 9 terkait dengan demonstrasi kontekstual. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Ibu sudah siap nih? Sambung. Ya. Sudah siap, Bu? Iya. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, di sini selama ini bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Ibu? Seperti apa Bu? Untuk saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, saya secara pribadi tidak melakukan. Karena apa? Di sekolah ini sudah ada tim yang dapat kami andalkan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah ini, baik itu kasus dengan murid, dengan wali murid, ataupun dengan guru. Oh ya. Jadi di sini Ibu sudah ada timnya ya Bu ya, untuk diajak bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan, baik itu yang terkait dengan murid ataupun dengan guru ya Bu. Iya. Ya, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu, ini apakah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, di mana di sini ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Ibu. Ya, seperti sudah kami sampaikan tadi bahwa di sekolah ini kan sudah ada tim untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Jadi saya dalam mengambil keputusan itu saya akan mempelajari, kemudian menyimpulkan dari kasus-kasus tersebut sebagai bahan untuk menindaklanjuti dari pengambilan keputusan tersebut. Jadi mengadakan musyawarah dan koordinasi dengan tim yang ada di sekolah. Oh ya. Jadi di sini Ibu sudah terbentuk tim untuk menyelesaikan kasus itu. Kemudian Ibu nanti melakukan suatu musyawarah ya Bu, di mana agar terselesaikan suatu keputusan pengambilan kebijakan yang terbaik, seperti itu nih Bu ya. Ya, bagus sekali Bu untuk langkah yang sudah diambil. Jadi di sini Ibu benar-benar ketika nanti ada permasalahan, baik itu benar ataupun salah, tentunya Ibu dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Iya. Ya. Baik sekali Ibu untuk langkahnya yang sudah diambil. Kemudian berikutnya Ibu untuk langkah yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Ibu? Iya. Yang selama ini saya lakukan dalam melaksanakan langkah-langkah dari kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral yang ada di SD Negeri Jember. Yang pertama itu tadi dengan tim yang ada di sekolah itu mengidentifikasi dari kasus-kasus tersebut, kemudian dibuat daftar yang dengan fakta yang relevan, kemudian pihak-pihak stakeholder mana yang harus saya libatkan, bagaimana cara strategi yang dilakukan dari penyelesaian kasus tersebut agar sebagai pertimbangan dalam penyelesaian kasus tersebut dan mengambil langkah dalam pengambilan keputusan, sehingga nanti keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan kesepakatan tadi dapat menghasilkan yang optimal. Jadi di sini untuk langkah-langkah ataupun prosedur yang akan Ibu lakukan, yang pertama tadi mengidentifikasi terlebih dahulu ya Bu dari kasus yang terjadi itu, baik itu dari segi murid ataupun dari guru. Kemudian dibuat seperti daftar seperti itu, mana kasus-kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu mungkin ya Bu ya.
Kemudian terkait itu fakta-fakta yang mendukung atau fakta-fakta yang relevan yang menyangkut dari kasus-kasus tersebut. Kemudian di sini Ibu juga melibatkan seperti stakeholder yang ada di sekolah, mungkin di sini ada pengawas sekolah seperti itu ya Bu. Kemudian ada komite sekolah, kemudian ada para pemangku kepentingan masyarakat, bahkan dari lingkup warga sekolah, mungkin dari Bapak Ibu guru juga terlibat semua ya Bu ya. Nah dari situ nanti Ibu mengambil suatu strategi sebagai bahan pertimbangan ya Bu. Jadi nanti hasil akhirnya itu nanti tetap dilakukan secara musyawarah dari tim tersebut ya. Bagus sekali Ibu untuk langkah-langkahnya dan prosedurnya. Baiklah, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang keempat ya Ibu ya. Di sini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bu? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus dilema etika atau juga nilai, yaitu bahwa saya adalah mengutamakan musyawarah koordinasi dengan tim. Nah, ini saya anggap efektif karena apa? Saya sebagai kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Saya punya tim yang ada di sekolah sehingga memudahkan dalam kinerja saya sebagai kepala sekolah. Jadi di sini untuk hal-hal yang dianggap efektif dan bisa menyelesaikan suatu permasalahan, di sini tetap Ibu itu mengutamakan untuk selalu bermusyawarah dengan tim-tim yang ada di sekolah tadi dan berkoordinasi seperti itu ya Bu ya. Karena di sini Ibu sebagai kepala sekolah mungkin belum bisa menyelesaikan secara sendiri, jadi harus melibatkan pihak-pihak yang terlibat seperti stakeholder tadi, kemudian Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, baiklah Ibu, itu mungkin hal-hal yang sangat efektif ya Bu yang dinilai oleh Ibu. Terima kasih Ibu. Berikutnya untuk pertanyaan yang kelima Ibu. Nah, di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu? Tantangan bagi Ibu yang harus benar-benar dilalui, seperti apa ketika kasus-kasus dilema etika ini terjadi di sekolah di SD Negeri Jombor ini Ibu? Ada beberapa tantangan yang dalam penyelesaian keputusan dari dilema etika atau rujukan mula. Yang pertama itu dari guru yang sudah berusia lebih dari 50 tahun, itu kadang karena faktor usia itu jadi dalam penyelesaian kasus tersebut itu berbeda dengan guru-guru yang masih muda. Jadi saya harus melakukan pendekatan secara personal agar dalam penyelesaian kasus tersebut dapat diselesaikan melalui tim yang ada di sekolah ini secara bersama-sama. Itu dari faktor guru. Kemudian dari faktor wali murid, itu karena di sekolah kami itu SDM dari wali murid itu kebanyakan itu rendah, sehingga saya harus sering-sering melakukan yaitu pendekatan agar kasus-kasus yang ada di dilema etika maupun rujukan. Jadi di sini tantangan-tantangan Ibu dalam mengatasi kasus dilema etika ini, yang pertama tadi terkait dengan guru-guru yang usianya sudah tua nih Bu, di atas 50 tahun. Di sini dibutuhkan penyelesaian secara personal seperti itu ya Bu ya. Iya. Karena mungkin dirasa berbeda dengan bagaimana cara menyelesaikan untuk guru-guru yang mungkin masih muda, semangatnya masih luar biasa seperti itu. Itu terkait dengan kasus yang dialami guru ya Bu. Mungkin di sini tadi Ibu juga menyampaikan kasus-kasus yang terkait dengan wali murid ya Bu, karena di sini di SD Negeri Jombor ini untuk SDM dari wali murid itu mungkin masih rendah. Jadi terkait dengan kepentingan-kepentingan yang terkait dengan pendidikan masih sangat minim sekali. Nah, di sini jadi Ibu melakukan suatu pendekatan secara pribadi juga kepada orang tua murid. Ya, jadi di situ untuk tantangannya ya Bu ya, bagus. Kemudian dari tantangan-tantangan itu tadi diselesaikan tetap secara musyawarah dengan tim tadi ya Bu ya. Baiklah Ibu, bagus sekali Ibu untuk langkah yang diambil. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Ibu, di sini apakah
Ibu itu memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat ataupun memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Oh iya, berkaitan dengan jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika atau kesukaan moral, sebagai kepala sekolah saya tidak mempunyai jadwal tertentu. Karena apa? Tergantung dari kasus tersebut. Seandainya kasus tersebut harus saya selesaikan sendiri, akan saya selesaikan sendiri. Tetapi apabila ada kasus tertentu itu harus melibatkan dengan tim yang ada di sekolah, saya akan mengadakan musyawarah koordinasi dari kasus-kasus tersebut, sehingga nantinya akan dapat diambil keputusan yang terbaik. Jadi di sini Ibu tidak menetapkan sebuah jadwal tertentu seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya ini dilihat dari kasusnya ya Bu ya. Dilihat dari kasus yang sedang dialami itu bagaimana. Nah nanti di sini Ibu tergantung kasusnya. Jika nanti kasus itu bisa Ibu selesaikan sendiri, jadi nanti diselesaikan oleh Ibu kepala sekolah sendiri. Namun ketika dirasa itu kasus itu belum bisa diselesaikan dan harus melibatkan tim-tim tadi, Ibu baru mengadakan seperti musyawarah seperti itu. Ya, bagus sekali Ibu untuk langkah yang sudah diambil ya. Kemudian terkait pertanyaan berikutnya Ibu untuk nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang memudahkan ataupun bisa membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Ibu? Oh ya, berkaitan dengan pertanyaan tersebut, ada salah seorang guru yang saya anggap senior dalam penyelesaian kasus di sekolah sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau kesukaan moral. Nah, dan faktor-faktor yang dapat membantu saya adalah adanya kekompakan dalam tim yang ada di sekolah, termasuk koordinasi dengan semua stakeholder. Ya, di sini Ibu tentunya ada seseorang guru yang dianggap senior ya Bu ya mungkin. Nah kemudian untuk faktor-faktornya tadi di sini Ibu harus adanya kekompakan kerjasama dari masing-masing Bapak Ibu guru terkait dalam tim koordinator tadi ya Bu, bagaimana dalam menyelesaikan suatu kasus di sekolah tersebut. Nah terima kasih Ibu, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, terkait dari semua hal yang sudah saya sampaikan tadi Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika pengambilan keputusan di dilema etika ini, Bu? Oh ya, pembelajaran yang saya peroleh dari pengambilan keputusan dilema etika yang pertama bahwa setiap ada kasus-kasus yang ada di sekolah itu kita pelajari, kita simpulkan kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk diambil keputusan. Nah, pentingnya musyawarah, koordinasi, kekompakan dari semua tim yang ada di sekolah termasuk stakeholder dalam penyelesaian kasus tersebut. Baiklah Ibu, di sini tadi hal-hal yang sudah disampaikan Ibu, mungkin Ibu dapat memetik dari hasil wawancara kita hari ini ya Bu. Tentunya tadi dalam setiap kasus ini harus dipelajari terlebih dahulu, kemudian disimpulkan seperti itu ya Bu. Nah setelah itu kemudian diadakan musyawarah, kemudian koordinasi seperti itu. Yang penting di sini kekompakan ya Bu ya, kekompakan di tim di SD Negeri Jombor ini harus tetap terjaga. Karena mungkin kedepannya agar SD Negeri Jombor ini sebagai sekolah penggerak, salah satu sekolah penggerak di Kecamatan Cepak ini tentunya lebih maju lagi ketika Ibu seorang figur kepala sekolah ini dalam menentukan ataupun mengambil kebijakan-kebijakan keputusan ini bagaimana agar dalam pengambilan keputusan ini tidak menyakiti salah satu guru ataupun beberapa guru ataupun pihak-pihak yang terkait di dalamnya Ibu. Jadi di sini langkah-langkah ataupun faktor-faktor yang
sudah Ibu lakukan, kemudian tantangan-tantangan yang Ibu lalui untuk menyelesaikan dalam sebuah dilema etika seperti ini ataupun bujukan moral. Ibu sudah sangat bagus sekali ya Bu, tadi sudah melakukan seperti musyawarah, kemudian membentuk tim seperti itu. Jadi di sini pembelajaran yang bisa kita ambil dari wawancara hari ini, Ibu tetap mengutamakan kekompakan, musyawarah dan koordinasi dari tim yang ada di sekolah dalam menyelesaikan masalah. Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya sudah mau berbagi dalam menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini bisa menjadikan hal yang terbaik untuk Ibu dan sekolah yang Ibu pimpin. Iya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Murni. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu Murni. Di sini terkait dengan tugas saya Bu, saya mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual. Saya sebagai CGP Angkatan 9 di Kabupaten Klaten akan melakukan suatu wawancara kepada beliau Ibu Sri Murni terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Apakah Ibu sudah siap untuk saya wawancarai? Insya Allah siap. Terima kasih ya Ibu untuk waktunya. Kalau sudah siap akan saya mulai untuk wawancaranya. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu di BA Aisyah Jambu Kulon ini? Apakah dari kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu ini termasuk dalam dilema etika ataupun bujukan moral Ibu? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolahan kami di BA Aisyah Jambu Kulon, yaitu dengan mempelajari akar permasalahan yang terjadi. Dari akar permasalahan tersebut saya pelajari dan saya simpulkan apakah itu termasuk kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Oke, baiklah Ibu. Jadi di sini langkah yang Ibu ambil untuk mengidentifikasi itu tadi adalah mempelajari terlebih dahulu ya Bu, terkait dengan akar permasalahannya seperti apa, kemudian nanti setelah itu dipelajari, nah di situ nanti Ibu baru menyimpulkan ya Bu, apakah itu nanti termasuk dalam dilema etika ataupun bujukan moral. Ya, bagus sekali Ibu untuk jawabannya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang nomor 2 ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Ibu, terutama ini terkait untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang mungkin sama-sama dinilai benar ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Ibu menurut Ibu? Dalam pengambilan keputusan selama ini di sekolah saya, terutama kasus yang ada di sekolah ini, jika diperlukan dalam pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu saya akan melakukan koordinasi dan musyawarah kepada pihak-pihak yang terkait, misalnya seperti wali murid, guru, ataupun pihak-pihak yang terkait. Oh ya. Jadi di sini Ibu dalam pengambilan suatu keputusan tentunya ada koordinasi terlebih dahulu ya Bu. Terutama nanti kalau sudah koordinasi kemudian dimusyawarahkan terhadap pihak-pihak yang terkait, seperti mungkin tadi sudah disebutkan Ibu itu adalah seperti guru, mungkin bahkan orang tua murid juga bisa dilibatkan ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu untuk pertanyaan selanjutnya ya Ibu ya. Mungkin langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan terkait dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu di BA Aisyah Jambu Kulon ini Bu? Untuk di sekolah kami di BA Aisyah Jambu Kulon, misalnya ada suatu kasus, langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan adalah: satu, dengan melakukan koordinasi
Yang kedua, menemui guru ataupun orang tua siswa yang terlibat kasus tersebut. Dan ketiga, melakukan wawancara secara personal dengan Bapak musyawarah untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi di sini untuk prosedur ataupun langkah-langkah yang Ibu ambil, tentunya tadi koordinasi terlebih dahulu, kemudian menemui guru ataupun orang tua bahkan murid yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian melakukan wawancara ya Bu ya, terkait dengan permasalahan yang sedang dilakukan. Jadi nanti bisa diambil bagaimana keputusan yang terbaik seperti itu ya Bu. Baiklah Ibu, terkait dengan pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya mungkin dalam pengambilan suatu keputusan dalam penyelesaian kasus dilema yang ada di BA Aisyah Jambu Kulon ini Bu? Hal yang saya anggap efektif yaitu satu, melakukan musyawarah kepada pihak-pihak yang terlibat seperti pihak yayasan atau stakeholder. Kedua, dengan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalah tersebut. Jadi di sini untuk langkah yang pertama yang Ibu ambil nanti tentunya musyawarah terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait yang terlibat, seperti mungkin atasan dari sekolah ini, bisa dari yayasan ya Bu ya, dari yayasan, kemudian stakeholder. Selain itu juga Ibu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan ya Bu terkait dengan penyelesaian kasus dari dilema etika tersebut apa, seperti itu ya Bu ya. Ya baiklah Ibu, sangat luar biasa sekali untuk jawabannya. Kemudian saya lanjutkan lagi ya Bu untuk pertanyaan yang nomor 5, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini mungkin menjadi tantangan Ibu dalam mengambil suatu keputusan yang bijak itu bagaimana terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Dalam pengambilan keputusan untuk tantangan dalam pengambilan keputusan di sekolah kami, satu, ketika berhadapan dengan pihak penasehat yayasan, misalnya ada hasil keputusan yang berbeda dengan yang diharapkan. Selain itu adanya masalah pembayaran SPP anak yang masih banyak menunggak, bahkan untuk di kelas A sampai kelas B sampai kelulusan kadang belum dibayar. Itu yang jadi masalah yang paling berat. Jadi ini ya Bu ya, selama ini mungkin menjadi tantangan bagi Ibu bagaimana terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu, terutama tadi untuk dari pihak yayasan sendiri ya Bu ya, mungkin dalam mengambil suatu keputusan itu mungkin berbeda dengan pola pikir dari Bapak Ibu guru di sini, kemudian yang menimbulkan permasalahan ya Bu, seperti itu ya. Selain itu juga mungkin dari tadi yang Ibu sampaikan itu terkait dengan pembayaran SPP anak, terkait untuk yang kelas TKA sampai TKB, bahkan sudah sampai lulus pun belum membayar ya Bu ya. Nah ini suatu dilema juga ya Bu ya, yang harus memang perlu pemecahan, karena jalannya suatu organisasi sekolah itu kan tentunya administrasi juga harus lancar ya Bu ya. Mungkin ini suatu tantangan bagi Ibu yang harus Ibu pecahkan bagaimana nanti bisa melewatinya dan kemudian bisa diambil keputusan yang terbaik Ibu. Ya terima kasih Ibu, luar biasa sekali untuk jawabannya. Kemudian saya lanjutkan Ibu untuk pertanyaan yang ke-6, yaitu apakah Ibu itu memiliki sebuah tata kala ataupun semacam jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Lah, apakah Ibu itu menyelesaikan kasus dilema etika ini secara mandiri di tempat ketika kejadian itu, ataupun Ibu sudah mempunyai jadwal untuk penyelesaian dari dilema etika tersebut Bu? Saya tidak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika. Saya lebih menyesuaikan terhadap masalah yang sedang terjadi. Misalnya jika masalah tersebut perlu
saya putuskan sendiri, jelas misalnya bisa kita atasi sendiri, kita atasi. Tapi kalau masalah tersebut sekiranya memerlukan pihak-pihak yang terkait seperti guru, masyarakat atau wali murid, kita menyelesaikan dengan musyawarah. Baiklah Ibu, tadi Ibu menyampaikan ketika dalam melakukan suatu pengambilan keputusan, Ibu itu tidak mempunyai tata cara ataupun jadwal. Jadi di sini Ibu lebih menyesuaikan ya Bu ya, menyesuaikan dengan kondisi bagaimana kasus tersebut bisa diatasi apa tidak. Ketika nanti Ibu bisa menyelesaikan permasalahannya itu sendiri, nanti Ibu menyelesaikannya sendiri ya Bu. Kemudian nanti jika dirasa memang dari kasus tersebut belum terselesaikan, jadi di sini tadi Ibu sampaikan perlu adanya musyawarah ya Bu terkait dengan penyelesaian masalah tersebut. Mungkin dari pihak-pihak yang terkait tadi seperti dari pihak yayasan mungkin ya Bu, stakeholder yang lainnya, bahkan orang tua murid ataupun dari guru, dari yayasan. Jadi di sini dibutuhkan suatu kerjasama ya Bu tentunya ya, agar dari keputusan yang mungkin nanti Ibu ambil itu bisa terselesaikan jalan keluarnya, bagaimana dari permasalahan itu bisa teratasi. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Baiklah, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ketujuh ya Ibu ya. Di sini dari Ibu, apakah ada seseorang ataupun bahkan faktor-faktor yang selama ini mungkin mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang sedang dihadapi di sekolah Ibu ini? Apakah ada Bu? Faktor-faktor yang selama ini mempermudah yaitu pihak yayasan yang lebih berkompeten dalam bidang mengatasi permasalahan, terus para guru yang lebih senior atau atasan-atasan kami. Jadi di sini untuk pihak-pihak yang Ibu libatkan tentunya dari yayasan, mungkin dari yayasan yang sangat berkompeten bagaimana bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekolah ya Bu ya. Tentunya kasus-kasus yang sedang dialami di BA Aisyah yang Kulon ini terkait dengan dilema etikanya, kemudian bahkan Ibu tadi juga mengatakan selain dari yayasan juga para guru yang mungkin sudah dirasa Ibu lebih senior seperti itu ya Bu, bisa dimintai bagaimana untuk bisa menyelesaikan, membantu Ibu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Kemudian ini pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua yang sudah saya sampaikan tadi, yang sudah kita wawancara tadi, dari awal sampai akhir tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dalam menyelesaikan permasalahan Bu, dalam mengambil suatu keputusan itu seperti apa Bu? Dari hal yang sudah ditambahkan tadi, pembelajaran yang dapat saya petik adalah setiap pengambilan keputusan hendaknya dimusyawarahkan kepada pihak-pihak yang terkait, misalnya yayasan, orang tua, siswa, guru-guru yang terkait, ataupun masyarakat yang ada kaitannya dengan kasus. Jadi di sini pembelajaran yang bisa Ibu ambil terkait bagaimana penyelesaian kasus dilema etika yang ada di BA Aisyah yang Kulon ini, tentunya Ibu melakukan bermusyawarah ya Bu ya, bermusyawarah kemudian berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, yaitu pihak-pihak dari yayasan, kemudian bahkan Bapak Ibu gurunya, kemudian orang tua, bahkan murid juga bisa terlibat ya Bu ya. Jadi di sini intinya harus ada kerjasama ya Bu, kerjasama kemudian kolaborasi bagaimana Ibu nanti bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik sehingga nanti kedepannya untuk BA Aisyah ini bisa lebih semakin maju ya Bu, terkait dengan apa yang Ibu pimpin di BA Aisyah ini. Jadi di sini Ibu benar-benar bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik terkait dengan
dilema yang ada, dilema etika, bahkan mungkin rujukan moral yang ada di sekolah Ibu. Ibu sangat luar biasa sekali jawabannya ya Bu. Jadi saya merasa puas, merasa senang sudah melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan dilema etika ataupun bahkan rujukan moral yang ada di BA Aisyah Jambu Kulon ini. Terima kasih untuk kerjasamanya Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata atau pertanyaan saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu.